Dari tadi masuk saya melihat wajah-wajah yang mulai familiar dengan saya. Berapa kali saya melayani di sini mulai menua. Kecuali Pastor Handoyo. Saya ketemu langsung, loh kok tambah muda kayaknya. Terakhir saya melayani di sini Maret 2024, persis 1 tahun saudara. Ya. Saya ingat waktu itu saya melayani dan saya harus keluar karena musik yang terlalu keras. Saya punya sakit jantung, irama jantung. Dan hari ini saya juga flare up, bukan jantung tapi autoimun saya. Pokoknya komplit lah penyakit saya. Maka saya ke belakang juga untuk supaya kalau ini nggak beres, kepala yang satu ini kemudian, Anda tahu nggak sih Harry Potter ada anjing kepalanya 3? Ya, kepala yang satu bangunin kepala yang kedua, itu gawat itu. Nanti bangunin kepala yang ketiga, anxiety kumat. Nah, saya pulang Pastor Handoyo yang khotbah. Ya. Terima kasih Ibu Ella untuk kesaksian yang luar biasa. Ya. Ada satu kebiasaan kami, saya dengan istri saya setiap malam kami bersyukur dan selalu katakan thanks God for the small wins today. At the end of the day, ini soal bagaimana betul yang Ibu katakan, menjalani proses itu. Anda diliputi kekhawatiran, ya hari akan berakhir juga. Anda mensyukuri small wins, hari itu, hari akan berakhir juga. Setahun kemudian berakhir, makin menua, dan at the end of the day kita akan selesai hidup kita di dunia ini. Jadi proses menjalani itulah yang terpenting. Oke, saya nggak mau curcol, saudara, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka dari Injil Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-25 sampai dengan 37. Saya yakin kita semua sudah sering membaca teks ini, tapi saya ingin ajak Anda untuk mendalaminya dari sisi yang lain. Orang Samaria yang murah hati, Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Saya akan bacakan, saudara. Lalu berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Namun untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Lalu siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya lalu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu mendekati dia. Lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Puji nama Tuhan. Nah, saudara, tema
bulan Maret kita ini adalah the kingdom culture. The kingdom culture. Budaya kerajaan Allah. Dan khusus minggu ini, saya diminta untuk bicara soal gaya hidup kasih. Jadi ada dua kata kunci. The kingdom of God and love. Kerajaan Allah dan cinta kasih. Apa hubungan dari dua konsep besar di dalam firman Tuhan ini? Kerajaan Allah dan kasih. Nah, saya ingin mulai dengan sebuah pernyataan saudara bahwa ternyata tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang secara eksplisit, secara langsung menghubungkan the kingdom of God dan love. None. Tidak ada. Tidak ada satu ayat pun yang kemudian memunculkan keduanya secara langsung tersurat di dalam Alkitab. Anda kaget? Saya kaget ketika saya mempersiapkan ini. Kok nggak ada satu ayat pun yang membicarakan kerajaan Allah dan cinta kasih. Loh, kalau gitu gak cocok dong. Tema besar bulan ini adalah kultur kerajaan Allah. Dan minggu ini kita mau bicara soal gaya hidup kasih. Apa hubungan kasih dengan kerajaan Allah? Gak cocok dong. Nanti dulu. Ya. Kenapa kita tetap harus mempercakapkan kasih dalam terang kerajaan Allah. Demikian juga sebaliknya kenapa kita ketika bicara soal kerajaan Allah tidak bisa tidak bicara soal kasih. Bagaimana menghubungkannya? Ada tiga hal, saudara. Yang pertama adalah bahwa ternyata ini jawaban cepat dan benar walaupun tidak sepenuhnya utuh. Bahwa ternyata kerajaan Allah dalam Injil terfokus pada kuasa Allah. Pada kedaulatan otoritas Allah atas seluruh ciptaan. Sebaliknya ketika Injil bicara soal cinta kasih yang disasar, yang difokuskan apa? Ya kasih. Hati lembut, hati penuh belas kasihan dari Allah. Jadi ini dua fokus yang berbeda. Ya. Yang satu ini soal Allah yang penuh dengan power, kuasa, keadilan. Yang lain Allah yang penuh dengan cinta kasih. Kasih sayang. Tapi dari Allah yang satu dan sama. Jadi kenapa kok tidak dihubungkan dalam satu ayat pun dalam Alkitab? Karena ini bicara pada spotlight yang berbeda dari satu realitas yang sama. Ya. Tetapi yang kedua, kenapa penting untuk menghubungkan keduanya? Karena yang satu itu menyiratkan yang lain, saudara. Ketika Yesus bicara soal kerajaan Allah, sebenarnya tersirat di dalam percakapan apapun tentang kerajaan Allah. Ada cinta kasih di sana. Contohnya apa? Bacaan kita. Ketika ahli Taurat bertanya, Tuhan bagaimana aku mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Dan itu bicara soal kerajaan Allah. Yesus kemudian bertanya, apa yang kau baca dalam Tauratmu? Kasihilah Tuhan Allahmu. Jadi tersirat di dalam konsep kekekalan kerajaan Allah. Cinta kasihlah yang ingin tonjolkan. Demikian juga sebaliknya. Ketika bicara soal cinta kasih, tersirat di dalamnya kerajaan Allah. Dan yang ketiga, dan ini yang paling penting saudara adalah bahwa keduanya kerajaan Allah dan cinta kasih itu menubuh di dalam satu pribadi yang sama. Yesus. Jesus is the love incarnate. Yesus adalah cinta Allah yang menubuh. Bisa dilihat, bisa diraba, bisa dipaku, bisa dipuluh. Kita melihat cinta itu dalam satu pribadi. Dan kita melihat kerajaan Allah itu di dalam satu pribadi yang sama. Ya. Jadi betul tidak ada satu ayat pun yang menghubungkan secara langsung ya, kerajaan Allah dan cinta kasih. Tapi keduanya itu seperti dua sisi mata uang yang satu dan sama. Ya. Anda melihat sisi yang ini, Anda nggak lihat yang ini. Anda lihat yang ini, Anda nggak lihat yang ini. Tapi Anda nggak punya mata uang yang berharga ini kalau keduanya tidak ada. Ya. Dan yang menarik adalah
Kalau Anda mencoba untuk mencari ayat manapun soal cinta kasih dan kerajaan Allah, Anda akan menemukannya di dalam apa? Cara Yesus mengajar. Kita tahu bagaimana Yesus mengajar? Melalui cerita, melalui perumpamaan. Seolah-olah Yesus ingin memberikan sebuah ruang, yaitu cerita. Kapan ini? Masuklah. Masuklah dalam kisah itu. Bawalah kisah hidupmu. Supaya kisah yang ceritakan ini bertemu dengan kisahmu dan engkau menemukan dirimu dalam kisah-kisah itu. Itu the power of parables. Saya nggak tahu apakah ada di antara Anda yang sukanya dengan pengajaran ya rumus-rumus gitu ya. Sejak kecil saya orang yang suka sekali dengan kisah. Dan itu yang membuat saya begitu mencintai firman Tuhan. Karena penuh dengan kisah. Ketika saya membaca sebuah kisah, saya menemukan diri saya di sana. Wow, ternyata saya orang berdosa yang dicintai itu. Dan lebih dari itu kita diundang untuk menulis kembali kisah hidup kita. Seperti kisah yang Yesus ceritakan. Ada seorang teolog, C.S. Song, yang berkata, in the beginning was the story. Cara Allah untuk menyapa kita itu melalui kisah. Dan ketika kisah itu menubuh dalam Yesus Kristus. In the beginning was the story of Jesus Christ. Anda punya kisah. Saya nggak tahu kisah hidup Anda. Saya nggak tahu masa lalu Anda, kisahnya itu naik turun, penuh dengan kegembiraan atau kekelaman. Saya nggak tahu dosa, kejahatan, ya, kekelaman yang Anda sudah hidupi. Satu hal yang saya tahu, kalau Anda menyediakan diri untuk memasuki kisah Yesus, maka Tuhan memberimu kesempatan untuk membuat kembali kisah hidupmu di depan itu. Kisah yang di sana engkau akan temukan dirimu. Di sana engkau akan temukan Yesus. Di sana engkau akan temukan cinta kasih itu. Nah, hari ini saya ajak Anda untuk masuk dalam salah satu kisah yang luar biasa. Kisah perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Ya, buka kembali Alkitab Anda, Lukas pasal yang ke-10, ayat 25 sampai dengan 31. Ya. Dimulai dengan sebuah pertanyaan dari seorang ahli Taurat. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Coba perhatikan pertanyaan yang diajukan ahli Taurat ini. Apa yang harus kuperbuat? Ahli Taurat ini mengajukan pertanyaan yang keliru. Seolah-olah hidup kekal bisa digapai kalau aku melakukan ini, melakukan itu. Dan by implication tidak melakukan ini dan tidak melakukan itu. Itu level agama paling rendah. Yaitu ketika orang percaya mendapatkan keselamatan yang kekal itu melalui melakukan ini atau tidak melakukan itu. Dan kita tahu bahwa kekristenan menolak cara berpikir itu dengan mengatakan, nah. Anda mau melakukan apapun atau Anda tidak melakukan apapun, Anda nggak akan selamat. Amin. Karena kita selamat by the grace of God. Hanya ada satu hal yang bisa melakukannya, yaitu Allah. Para pemimpin Yahudi setelah pulang dari pembuangan, mereka mencoba membreakdown 10 firman Allah ini, jangan ada padamu ilah lain, jangan bersinah dan lain sebagainya itu, ke dalam 365 larangan. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. 365 larangan. Itu jumlah apa? Hari dalam 1 tahun. Seolah-olah tidak ada hari di mana tidak ada larangan. Bayangkan, hidupmu dilarang terus. Dan bukan hanya itu, ada 248 perintah. Harus ini, harus itu. 248 jumlah apa? Jumlah libur di Indonesia, oh enggak ya. 248 adalah jumlah tulang dalam tubuhmu. Enggak percaya, hitunglah sendiri. Ya. Bayangkan, seolah-olah kita digenangi, kita dikerubut oleh larangan perintah.
Maka penting sekali ketika Yesus kemudian merangkum kembali, back to the root, back to the core, back to the center. Kasihlah Tuhan Allahmu. Kasihlah sesamamu. Dari 10 menjadi 365 plus 248. Dan Yesus tarik kembali pada core-nya. 2 itu. Cinta pada Allah dan cinta pada sesama itu. Nah, terhadap pertanyaan orang ahli Taurat ini, Yesus mengatakan apa? Yesus menjawab dengan 2 cara. Yang pertama adalah jawaban tidak langsung, dan yang kedua adalah jawaban setengah langsung. Saudara, ini menarik, saudara. Anda tahu, orang Kristen itu terlalu sering berkata, Jesus is the answer, Jesus is the answer. Anda tahu dalam Injil berapa kali Yesus memberi jawaban? So that you can say that Jesus is the answer. Dan berapa kali Yesus memberikan pertanyaan? Lebih banyak mana? Yesus memberikan jawaban sehingga kita bisa berkata Jesus adalah jawaban, atau Yesus memberikan pertanyaan? Lebih banyak pertanyaan. Lebih dari 300 kali Yesus itu bertanya dalam Injil. Berapa kali Yesus memberikan jawaban? Kecil, sedikit. Sejak menyadari ini, moto hidup saya berubah, saudara. Saya gak lagi berkata Jesus is the answer. Oh ya, I believe that. Jesus is the answer, but not only that, more than that, Jesus is the question. Jadi kalau hidupmu penuh dengan pertanyaan, you are on the right track. Kalau Anda bergumul dan bertanya, why God? Tuhan apa yang... Anda bertanya, Anda makin mirip dengan Yesus yang bertanya. Problemnya adalah Anda ketemu pada jawaban yang benar atau tidak. Bersama siapa Anda menemukan jawaban itu? Bersama Yesus yang bertanya. Jesus is also the question. Mari ingat kembali ketika teman-teman Anda semua percaya Yesus kali pertama. Apa yang terjadi? Dalam hidup saya, ketika saya kemudian sungguh-sungguh memberikan hidup saya pada Yesus. Tiba-tiba hal-hal yang tadinya gak saya pertanyakan, sekarang saya pertanyakan. Loh, ini benar gak nih? Setelah saya percaya pada Yesus. Orang yang kemudian diubah hidupnya oleh Yesus, tiba-tiba yang tadinya dia take for granted menjadi pertanyaan. Kalau selama ini saya nyuap kecil-kecilan, kalau ditilang kemudian ya udahlah bayar tempat, kalau ya SIM kemudian udahlah lewat jalur belakang. Tiba-tiba orang yang percaya pada Yesus kan bertanya, benar gak sih yang kulakukan? Hidup kita tiba-tiba penuh dengan pertanyaan. Benar gak sih cara kerjaku semacam ini? Ya, jujur gak sih aku? Dan seterusnya dan sebagainya. Ya. Jadi Yesus menjawab ahli Taurat itu dengan apa? Yang bertanya itu dengan pertanyaan. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Dan ahli Taurat itu benar menjawab apa? Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu. Problemnya adalah begitu 10 hukum itu dijabarkan menjadi 365 dan 248. Dan Yesus menarik kembali menjadi 2. Ya, kasih pada Allah dan kasih pada sesama. Kemudian bisa kabur. Dan itu sebabnya di ayat selanjutnya ahli Taurat ini mulai berkata, loh, tapi siapa sesamaku manusia dong? Gitu. Ya. Bisa sangat kabur. Dia bisa berdalih. Anda bisa berdalih. Kita tahu persis kita harus mengasihi sesama. Tapi begitu ketemu musuh, kayaknya dia bukan sesama deh. Jadi aku gak punya kewajiban untuk mengasihi dia. Ya. Dosa bisa membuat kita berdalih 1001 cara untuk mengelak pada apa yang sudah sangat jelas dalam Alkitab ini. Ya. Maka Yesus memberikan jawaban setengah langsung. Ya. Bukan hanya jawaban tidak langsung melalui pertanyaan juga, tapi jawaban setengah langsung. Setengah langsungnya apa? Melalui kisah perumpamaan. Dan kita masuk ke dalam perumpamaan yang indah ini. Ya, kita tahu kan ya kisahnya, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ya. Kemudian dia dirampok, dipukuli sampai setengah mati. Ya.
Lalu apa yang terjadi di sana? Anda tahu ya, Yerusalem Yeriko itu jaraknya hanya 27 kilometer. Tapi 27 kilometer melewati jalan maut. Kenapa ini jalan maut? Karena Yerusalem itu 900 meter di atas permukaan laut. Daerah tinggi. Yeriko 27 kilometer sesudahnya itu 300 meter di bawah permukaan laut. Jadi ya, turun. 27 kilo itu turun, terjal, curam, kering, penuh batu-batuan dan berkelok-kelok. Maka orang mudah sembunyi dan kalau Anda lewat di sana mudah disergap. Dan itu yang terjadi dengan orang yang dirampok itu. Ya. Anda mau lewat tempat itu, jalan itu dari Yerusalem ke Yeriko, Anda cari perkara. Dan orang itu cari perkara dan dia kena batunya. Dan apa yang terjadi setelah itu? 3 orang muncul. Yang pertama, imam. Yang kedua, orang Lewi. Ini 2 jenis manusia yang akrab dengan agama Yahudi. Orang baik-baik, orang beragama, aktivis gereja. 1 pastor, 1 penginjil. Logika kasih mengatakan, oh mereka yang paling pas untuk menolong, betul? Logika kasih mengatakan bahwa, oh ini orang yang harus dihubungi pertama kalau ada masalah di jemaat. Ya. Tapi kisah Yesus sangat menggoda, dia mengatakan apa? Ia melihat orang itu, tapi dia melewatinya dari seberang jalan. Alih-alih mendekati, dia menjauhi dan melewati orang itu. Barulah muncul orang Samaria dan dia menolong. Kisah ini mengganggu. Karena profil yang dalam logika kasih harusnya menolong, malah melewati. Dan profil lain orang Samaria yang dalam logika kasih mereka gak akan menolong. Kenapa? Anda tahu orang Samaria adalah orang kafir, setengah kafir. Dia orang Israel tapi yang kawin-mawin dengan bangsa-bangsa kafir. Maka punya agama mereka sendiri. Dalam logika kasih orang Yahudi ini gak mungkin bisa menolong. Ya. Ini orang jahat. Ini orang yang tidak layak menerima cinta Tuhan. Ya. Anda terganggu enggak dengan kisah Yesus ini? Saya terganggu. Mereka yang harusnya menolong nggak menolong. Mereka yang dalam logika kita nggak mungkin menolong malah menolong. Ya. Mungkin kita kemudian bertanya dan berkata, ya tapi kan keselamatan bukan hanya soal menolong, amal, perbuatan baik. Ya benar, tapi coba Anda tanya ke korban perampokan itu. Dia nggak peduli. Dia nggak peduli soal keselamatan, doktrin keselamatan itu bukan soal amal, menolong dan dia butuh pertolongan. Dan dia menerimanya bukan dari orang yang dia harapkan menolong dia. Dia terima dari orang yang tidak diharapkan. Korban itu gak akan peduli pada katekisasi, pada ajaran pelajaran agama. Keselamatan hanya karena iman, hanya karena anugerah, bukan amal perbuatan. Yang dia butuhkan dalam keadaan setengah mati adalah tolong aku. Nah, saudara, ada 3 hal yang saya pelajari di sini. Yang pertama adalah, kalau Anda terganggu dengan kisah ini, kerajaan Allah ternyata hadir dan bisa hadir di tempat dan waktu yang tidak terduga. Love in an unexpected place and time. Di tempat yang terpencil, yang akrab dengan kematian, di dalam bayang-bayang kematian, ternyata pertolongan Allah bisa datang dari orang yang tak terduga, dari tempat yang tak terduga, di waktu yang tak terduga. Anda pernah alami itu? Dan yang kedua, Allah bisa tolong Anda dengan mengirimkan malaikatnya, dengan mengirimkan orang yang siapa saja yang dia mau. Musuh kita mungkin. Saya ingat betul ketika saya SMP, ini mengesan sekali dalam ingatan saya. Saya ada di sini yang jadi korban bully ketika SMP SMA.
Ada? Atas nama para pembuli saya meminta maaf. Saya orang yang suka membuli, saudara. Dan satu orang yang paling sering saya bully, saya nggak usah sebut namanya, ini masuk YouTube kan ya, nanti dia tahu lagi. Ada orang miskin, biasa orang yang sudah miskin, kemudian saya juga nggak kaya, anak pendeta, tapi suka membuli. Karena itu sekolah Kristen punya gereja kami, jadi anak pendeta berkuasa. Dan saya membuli orang ini dengan teman-teman yang lain. Anda tahu pada satu kali, kemudian saya naik sepeda, dan sepeda saya itu rantainya lepas. Dan saya nggak tahu bagaimana cara untuk membereskan itu. Saya cuma duduk di tepi jalan, tiba-tiba datang si anak yang saya bully itu. Dia anak tukang sepeda. Dan dia membantu saya untuk membereskan itu. Pertolongan Tuhan datang dari orang yang tidak Anda duga. Di tempat yang tidak terduga. Di waktu yang tidak terduga. Tetapi yang ketiga ini yang lebih penting, saudara. Orang Samaria itu mempertontonkan apa yang Yesus pertontonkan selama ini. Dengan sangat eksplisit Yesus mengatakan apa? Orang Samaria itu menolong karena hatinya tergerak oleh apa? Belas kasihan. Splangna dalam bahasa Yunaninya. Splangna itu adalah core dari cinta. Core dari hati kita. Sesuatu yang meluap-luap dan yang mendorong kita untuk willing to act. Willing to act. Itu splangna. Ingat ketika Yesus mau mengubah 5 roti 2 ikan menjadi ribuan roti dan ikan. Penginjil dengan jelas mengatakan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dan di ayat ini, orang Samaria, orang kafir itulah yang menampilkan Yesus. Dia terdorong oleh belas kasihan. Apa itu belas kasihan? Yaitu the willingness to act. Kasih yang menggerakkan tindakan konkret. Active love. Love in action. Dan ceritanya kemudian berlanjut. Dia membalut, kemudian membawa orang itu, korban itu ke sebuah penginapan. Menyerahkannya kepada pemilik rumah penginapan dan seterusnya dan sebagainya. Di sini kita melihat Yesus. Di dalam kisah yang dia buat. Tampil di dalam orang Samaria yang baik hati itu. Dan sekolah minggu selesai, biasanya begitu kan kita mendengarnya. Nah hari ini saya ingin ajak Anda untuk going deeper, untuk lebih dalam lagi. 2 hal yang mau saya ajak Anda merenungkan. Yang pertama, mari kita baca ayat yang ke-36. Saudara. Lukas 10 ayat 36. Yesus bertanya begini. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Ya. Tafsiran klasik yang selalu muncul adalah, saudara, ketiga orang itu siapa? Imam, orang Lewi, orang Samaria. Betul? Nah pertanyaan saya kemudian adalah kenapa ahli Taurat yang ditanya Yesus itu kemudian tidak mau dengan cepat mengatakan orang Samaria itu. Yang dia katakan apa? Orang yang menunjukkan belas kasihan, menunjukkan splangna itu. Para ahli menafsirkan, karena orang Yahudi nggak mau mengucap orang Samaria. Mereka orang najis, mereka orang kafir, mereka orang yang tidak beragama. Tapi tafsiran saya lain. Ketika saya dalami firman Tuhan ini, kemudian saya merenungkan ada satu aktor lain yang nggak disebut dalam skema kita imam orang Lewi dan orang Samaria ini. Jadi ketika ahli Taurat itu menjawab orang yang menunjukkan belas kasihan, maka 3 pihak ini
Bukan cuman imam, orang Lewi dan orang Samaria. Tapi ada siapa? Pemilik rumah penginapan. Masukkan aja imam dan orang Lewi satu kategori. Yaitu orang yang gak peduli. Dan Alkitab dengan sangat jelas menunjukkan tindakan mereka sama. Dia pergi, melihat, dan melewati. Itu kalimat yang persis dipakai untuk imam dan orang Lewi. Orang beragama. Cara beribadah kita bisa beda-beda. Anda luar biasa beribadah dengan nyanyian yang gegap gembita, dengan musik yang luar biasa. Anda pergi ke gereja saya slow. Ada yang melayani jadi aser, ada yang melayani firman Tuhan di sini. Tapi at the end of the day, ketika Anda bertemu dengan korban, kita mungkin dikategorikan dalam satu kategori. Orang yang melihat dan melewati orang itu. Kita hanya bertengkar dengan cara beribadah yang paling benar. Tapi ketika kita bertemu dengan orang yang membutuhkan cinta kasih yang aktif, yang konkret itu, kita masuk dalam satu kelompok. Jadi siapa yang menunjukkan belas kasihan? Ketika kita membaca kisah ini, dua orang ini. Orang Samaria dan pemilik rumah penginapan. Pemilik penginapan ini penting dicatat, saudara. Kenapa? Karena dia menunjukkan model, cara, bentuk mengasihi yang berbeda daripada orang Samaria itu. Ini dua model kasih yang berbeda, saudara. Bedanya apa? Orang Samaria itu pergi keluar dari tempat nyamannya, keluar, menjumpai orang yang membutuhkan dan dia bantu. Jadi going out. Sementara pemilik rumah penginapan, dia nggak going out, dia jaga rumahnya, dia welcoming in. Dia membuka diri dan menyambut masuk. Yang satu keluar, yang satu membuka diri. Ini luar biasa sekali, saudara. Yang satu itu aktif, lihat orang yang membutuhkan, bantu, yang lain kemudian tampaknya pasif, tapi membuka diri, hospitality. Tapi dua-duanya adalah active love yang bisa kita pelajari. Dari orang Samaria ini kita belajar apa? Dimanapun dan kapanpun Anda pergi, Anda ke kantor, Anda ke pasar, Anda ke mall dan lain sebagainya, Anda ketemu orang yang butuh pertolongan. Tolong, bantu. Mereka human beings. Mereka diciptakan menurut gambar Allah. Allah sayang orang itu. Dan Allah mau Anda tolong dia. Dimanapun dan kapanpun Anda lihat orang menyengsarakan sesamanya, lawan mereka. Orang yang menindas sesamanya, tegur mereka. Di kantormu. Di lingkungan hidupmu. Ada orang-orang yang menekan yang lain. Si penekan ini human beings, Allah sayang dia. Tapi dia keliru, tegur dia, lawan dia. Ada di sini yang hari Kamis lalu ikut demo RUU TNI. Mahasiswa saya pada ikut. Ada di sini. Mungkin gak Tuhan bertanya pada Anda, di mana warga Lifehouse ketika ada orang-orang yang di PHK, karena rezim ini, dan kalian diam semua. Di mana Good Samaritans dari Lifehouse. Tetapi model yang kedua ini juga sama pentingnya. Kapanpun orang datang mengetuk pintumu, WA, Pak, Bu, bisa nggak tolong saya? Kalau Anda mampu lakukan, do it, lakukan. Nanti ditipu. So be it. Anda tahu ya, nasib kami para pendeta itu. Sebulan sekali minimal 1-2 itu orang selalu WA. Pak pendeta tolong saya, anak saya di rumah sakit, bla 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 bla. Tolong saya bisa nggak kirim, itu biasa terjadi.
Dan 99% menipu. Oke. Dulu saya selalu tertipu, sampai akhirnya saya sadar saya tertipu. Kemudian saya mulai tidak menolong lagi, lalu saya terganggu nurani saya. Bagaimana kalau mereka benar membutuhkan? Oke. Lalu sekarang saya punya teknik. Apa teknik saya? Ibu tahu saya dari mana? Oh, dari warta jemaat. Gereja kami ini memang mencelakakan para pendeta. Nomor telepon pendeta itu dimasukkan warta gitu, dan wartanya zaman sebelum COVID itu kan dicetak kan ya. Itu nyampe ke tukang gorengan, nyampe ke mana. Dari situ mereka menghubungi saya, para penipu itu. Tapi kemudian saya punya cara, ibu di mana sekarang? Oh, saya di Lumajang. Oh, gimana cara ngeceknya coba? Saya di Lumajang. Lalu saya bilang, Bu, alamatnya di mana di Lumajang? Saya akan minta hamba Tuhan di sana untuk ke rumah ibu. Dan benar saya lakukan kalau dia berikan alamatnya. Dan 99% kemudian tidak melanjutkan WA-nya. 1-2 kali pernah dan benar orang itu membutuhkan. Betapa berdosanya saya ketika orang sudah dalam keterdesakan berkata, tolong aku. Dan kita kemudian pergi melewati orang itu. Pakai akalmu, buka hatimu, tolong orang itu. Yang menarik adalah, setiap kali saya nggak baik-baik saja. Entah saya anxiety-nya kumat, flare up autoimun saya, jantung saya kumat. Pokoknya saya lagi punya masalah. Tuhan itu suka bercanda, saudara. Dia malah kirim orang untuk saya tolong. Pak, boleh nggak saya konseling? Lah, saya lagi flare up ya. Dan ternyata ketika saya, oke, mari kita ketemu. Saya dengerin cerita orang itu berkali-kali lipat lebih berat dari masalah saya. Dan ketika saya mencoba mendampingi dia, secara tanpa saya sadari, saya mengatasi masalah saya. You get what I mean? Ya. Jadi kalau Anda punya masalah, doa pada Tuhan, Tuhan, tolong beri saya orang yang masalahnya lebih besar supaya saya bantu. Dan Tuhan akan membantu Anda ketika Anda membantu orang itu. Ya nggak selalu begitu, kalau selalu gitu boncos hidup saya kan. Ada kalanya saya nggak baik-baik saja dan Tuhan baik. Tuhan kasih saya waktu untuk menarik diri, retreat dan memulih. Ya. Tapi yang mau saya bilang adalah, dua model ini, orang Samaria dan pemilik rumah penginapan ini sebenarnya mau bicara apa sih? Gaya hidup kasih. The culture of the kingdom of God. Ini bukan hanya activity sesaat, tapi part of our nature, our habit. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, saudara. Kalau kita perhatikan pemilik rumah penginapan, ya, buat Anda yang studi teologi, studi bahasa asli, ini sangat menarik. Kata rumah penginapan, saudara, dalam bahasa Yunaninya adalah pandoseon. Oh, kelewatan. Pandoseon. Pan itu semua, dokein itu rumah. Jadi pandoseon itu bukan penginapan bintang 5, ini bintang 7, saudara. Ya, artinya dia buka rumahnya, lalu orang datang boleh. Keluar boleh, makan boleh, nginep boleh, mau bayar berapapun bebas. Ini model yang sangat menarik, pandoseon. Ya, open house, semua orang boleh datang. Para musafir yang kemudian butuh penginapan, dia menginap. Cuman punya uang sedikit ya sudahlah begitu. Nah, model semacam ini ternyata sangat menarik minat para pedagang Arab. Ini nggak ada dalam Alkitab ya, para peneliti, antropolog. Mereka menemukan bahwa orang-orang Arab pada abadnya yang ke-9 itu tertarik dengan model pandoseon dan mereka impor pandoseon ini ke Arab. Diterjemahkan bahasa Yunani pandoseon menjadi bahasa Arab apa? Funduk. Fun semua, duk itu tempat untuk semua. Dan ketika Islam masuk ke Indonesia pada abad yang ke-13, Islam itu membawa funduk ke Indonesia.
Di Indonesia diterjemahkan jadi apa? Pondok. Pondok pesantren ya. Pondok itu apa? Tempat di mana orang bisa masuk ke. Makanya kalau ada mahasiswa saya dosen teologi, kalau ada mahasiswa teologi saya yang keluar kota, kehabisan uang, nggak bisa nginep di hotel, saya bilang jangan sekali-sekali kamu cari penginapan di gereja. Karena di gereja banyak CCTV, ada satpam, digembok. Cari masjid, tidur di sana free, mandi di sana free. Betul? Karena mereka meneruskan tradisi open house ini. Gereja tertutup. Gereja gak mau peduli. Ada orang asing, mana KTP-nya? Tutup semua pintunya. Nah dari saudara-saudara muslim kita, spirit pandoseon dalam Lukas 10 ini dijaga. Dan hari ini saya ingin mengklaim itu kembali. Mari jadikan itu spirit kita. Itu ada dalam kitab suci kita, dalam firman Tuhan. Menjadi pemilik rumah penginapan yang terbuka bagi siapapun. Saya biarlah firman Tuhan ini mengajar kita. Hari ini kita belajar tentang kasih dalam budaya kerajaan Allah. Kita dikepung oleh beberapa pemahaman yang keliru tentang kasih. Yang membuat kita tidak bisa masuk ke dalam kisah. Menjadi orang Samaria dan pemilik rumah penginapan ini. Ya. Mari kita evaluasi diri kita. Kasih semacam apa yang sudah terdeviasi dalam hidup kita. Ya. Apakah kasih yang sekedar sentimentalis? Perasaan tanpa komitmen. Dan kita belajar kasih adalah kasih ketika dia bukan hanya perasaan, tapi juga compassion, belas kasih, mewujud dalam tindakan. Deviasi yang kedua, kasih yang hanya soft. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 12 ayat yang ke-6, Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya. Ada di sini orang tua yang parentingnya terlalu soft, melihat anak-anak, oh kasihan. Dan Anda tidak mau menghajar anak Anda. Mendisiplin anak Anda. Kasih kadangkala harus konfrontatif. Yesus mengkonfrontir ahli Taurat itu dengan ceritanya. Belakangan saya keras di medsos saya, di Facebook dan Instagram saya menentang ketidakadilan yang terjadi di negara kita. Ada yang DM saya, Pak Pendeta kok malah nggak kasih sih. Tidak menunjukkan kasih. Dan saya jawab, justru karena saya mengasihi. Saya bersuara keras. Karena banyak orang dikorbankan. Banyak orang yang harus dikatai salah sebagai salah. Deviasi cinta yang lain apa? Self-centeredness. Mengasihi hanya untuk diri sendiri lebih. Ini beda dengan self-love. Anda harus mengasihi diri Anda. Tapi self-centeredness itu menjadikan kasih sebagai tools untuk kepentingan diri sendiri. Semuanya balik ke diri sendiri. Istilah zaman sekarang apa? MPD. Narsistik. Orang yang self-centered dan punya kuasa hancur negara ini. Deviasi yang keempat adalah vertikalisme. Yang penting iman dan cinta pada Tuhan. Yang benar, kita mengagungkan nama Tuhan, kita worshiping God. Kita bertumbuh iman kita. But at the end of the day itu bukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah menjadi seperti Yesus yang kemudian hidup buat orang lain, merelakan hidupnya buat orang lain. Contoh vertikalis ini adalah orang Lewi. Imam dalam kisah ini. Mereka orang beragama, imannya kuat. Ikut ibadah terus. Ketika di hadapannya ada orang yang membutuhkan. Dia mundur. Anak-anak itu naturnya memang selfish. Maka dia harus bertumbuh. Tapi kalau dia sudah dewasa, dia harus diajar dan belajar untuk tidak selfish.
hidup untuk orang lain. Yang saya sangat khawatirkan adalah banyak gereja yang terlalu mengajarkan umatnya untuk selfish terus. Vertikal terus dengan Allah. Yang horizontal dianggap liberal, tidak Kristiani. Kalau Anda mau bertumbuh, Anda bertumbuh dalam iman, tapi juga bertumbuh untuk keluar. Gereja kita terlalu banyak mendukung sebuah culture of receiving. Terima berkat, terima penyembuhan, terima mukjizat. Tapi tidak mengajar the culture of giving, the culture of sacrificing. Mari kita berikan hidup kita. Saya ingin tutup dengan sebuah kisah, saudara. Seorang anak kecil sejak kecil punya filosofi yang diajarkan ibunya. Don't talk with strangers. Baik enggak? Baik. Filosofi ini melekat kuat, saudara, karena dia pernah ketika kecil nyaris diculik orang ketika dia main di taman. Ya. Sejak itu ibunya katakan, don't talk with strangers. Dia pegang kuat filosofi ini sampai dia dewasa dan dia mulai bekerja, saudara. Dia bekerja sebagai seorang salesman di sebuah produk di mall. Prinsip ini dia tetap pegang, don't talk with strangers. Padahal dia menjadi sales di mall. Dalam bulan pertama dia bekerja hanya satu produk yang dia jual. Kenapa? Karena don't talk with strangers. Ternyata keberhasilannya menjual satu produk ini, siapa yang membelinya? Ibunya yang mengajarkan. Don't talk with strangers. Berapa tahun Anda diajar untuk makin dekat, makin percaya pada Tuhan? That's good. That's the essence of your faith. Tapi faith without compassion is nothing. Believers but not lovers. Yang membuat saya sedih adalah orang Kristen loving God so much, but loving others so little. You are growing up, but not acting out. Jika Anda sungguh-sungguh mau hidup dengan the gospel, the culture of the kingdom, hari ini kepada Anda sebuah tantangan diberikan. Apakah Anda mau sungguh-sungguh hidup, bukan melewati mereka yang membutuhkan. Dengan semua risiko kita embrace orang yang terluka itu. Seperti pemilik rumah penginapan dan orang Samaria itu. Di dalam diri mereka Anda akan temukan Yesus yang menolong orang itu melalui Anda. Jangan terlalu lama di tempat ini. Keluar dan jadilah Kristus kecil di mana begitu banyak orang membutuhkan. Ini momen terbaik kita untuk menunjukkan siapa yang kita percaya. Momen di mana begitu banyak orang di PHK. Momen di mana begitu banyak orang yang tidak lagi mampu untuk hidup dengan baik. Tampilkan siapa yang kau percaya dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengganggu kami dengan firman-Mu, dengan kisah-Mu. Dan izinkan kami untuk masuk ke dalam kisah cinta-Mu ini. Ganggu kami terus Tuhan, dari kenyamanan kami. Agar kami bukan hanya growing up, makin mencintai Tuhan. Tapi kami juga acting out. Ajar kami Tuhan untuk mencintai mereka yang Tuhan cintai. Membenci dosa yang Tuhan benci. Ajar kami untuk menangis yang Tuhan tangisi. Melakukan yang Kristus lakukan. Peduli seperti Kristus peduli. Sadarkan kami pada dunia yang membutuhkan keselamatan. Dunia yang jatuh ke tangan perampok. Dunia yang membutuhkan cinta itu. Kata-kata hamba-Mu telah usai.
Tapi biarlah Roh-Mu yang kudus menerjemahkan setiap kalimat dari firman Tuhan ini dalam konteks hidup kami masing-masing. Sepulang kami dari tempat ini, penuhi kami dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan izinkan kami untuk menemukan jawabannya di dalam Kristus yang telah memberikan hidupnya bagi kami, bagi dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.